bab 3 kalau nggak salah, tentang apa ya, poset, latich, aljabar boleh, kanonik, dan gerbang logika. Nah, ini dia yang pertama. Dari jam 11 kita lanjut yang kedua, yaitunya barulah dengan bab 4. Bab 4 yaitu pengantar teori graf. Kenapa pengantar teori graf? Karena kalau di murni di non kependidikan dia ada mata kuliah sendiri yaitu graf teori atau teori graf. Nah, kita lakukan ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu ada konsep atau teorema teori graf, lalu ada jenis-jenisnya, lalu ada apa namanya, derajat titik dan menanakannya, lalu ada yang terakhir yaitu menyajikan graf dengan matriks gitu. Oke, kita mulai saja. Jadi apa yang maksud dengan graf? Nah, konsep dasar graf. Graf apa tulisannya itu? Oke, sejarahnya itu dimulai dari kota Cannesburg. Jadi ada 2 pulau dan 7 jembatan. Ada kota di Cannesburg, jadi ada seperti lingkaran ini pulau ya, ini pulau, ini daratan, di sini juga ada daratan. Jadi ada jembatan gitu. Jembatan di sini ada 2 jembatan, ini jembatan. Ini juga ada 2 jembatan. Ini pulau dengan pulau ada jembatan 1. Ini ada jembatan 1. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin kita pergi dari satu titik, misalkan titik ini, lalu kita melewati semua jembatan 1 kali saja, lalu kembali ke titik ini? Apakah mungkin? Nah, itulah permasalahan awalnya, yang kemudian dipecahkan dengan Euler, dan lahirlah teori graf. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan teori graf ini? Mari kita Google dahulu. Teori graf adalah yaitu cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik. Nah, jadi kalau kita mau lihat apa namanya, properties, unsur-unsurnya, unsur-unsur graf itu cuma ada 2, tidak banyak. Pertama ada simpul atau titik. Nah, ini dia. Lalu yang kedua ada sisi atau bisa dibilang edge-nya. Jadi ini ada titiknya, titik atau simpul atau vertex. Nah, yang kedua ada sisi atau edge. Nah, titik ini kalau pada kasus ini adalah apa? Ya daratannya. Sementara pada sisinya yaitu jembatannya kalau pada kasus di atas gitu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan graf secara umum? Jadi pengertian graf itu adalah suatu representasi yang memuat 2 himpunan misalkan namanya G gitu. Jadi grafnya itu namanya G, yaitu himpunan titik dan himpunan sisi atau vertex dan edge. Karena lambangnya lebih ke Inggris, jadi biasakan saja dengan vertex dan edge biar jangan bingung gitu kan. Ini warna apa ini? Warna hijau, himpunan titik, sama dengan VG, vertex G. Ini harus start nol gitu, tidak boleh tidak ada titik. Kalau tidak ada titik, bagaimana garis bisa melekat gitu? Garis pasti berhubungan dengan titik. Kalau tidak ada titik,
jadi garis tidak bisa dihubungkan. Lalu ada himpunan, maaf bukan garis, sisi gitu, walaupun itu garis tapi baca sisi, atau edge, G. Nah, yang elemennya merupakan pasangan tak berurutan dari titik-titik di VG. Nah, jadi ini pasangan tak berurutan. Contohnya, contoh, kita punya titik-titik VG-nya itu titik A, B, C, D, E. Dan kita punya sisi-sisinya yang ada itu menghubungkan AB dengan BC, dengan CD, dengan DE. Nah, bagaimana cara penggambaran ini? Ya, kita gambarkan saja. Ini ada A, ini B, ini C, ini D, ini E. A, B, C, D, E. Nah, kita gambarkan sisi-sisinya dengan pena warna merah. Ada AB, ada BC, ada CD, ada DE. Nah, itu saja. Itulah graf kita. Oke, jadi itulah graf pengertiannya. Lalu lanjut, yaitu notasi himpunan. Nah, beranjak dari graf tadi, yang mana graf tadi kita memiliki G sebagai grafnya, lalu ada VG sebagai titik-titiknya, lalu ada EDG sebagai sisi-sisinya atau EDG-nya, maka bisa ditulis sebagai G sama dengan V, E. Yang mana elemen-elemen pada F, V, A, B, C, D, F, VG ini, dia ditulis dengan huruf kecil. Jadi secara umum, VG ini ditulis sebagai huruf kecil, bisa saja sebagai A, B, C, dan seterusnya, atau sebagai V1, V2, sampai Vn. Gitu. Vn. Maka di sini nampak bahwa banyak VG akan sama dengan N. Dan lebih baik yang kedua karena lebih terstruktur V1, V2, V3 dibandingkan A, B, C, D. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya itu NG-nya atau sisinya. Itu juga ditulis dengan huruf kecil yaitu E1, E2, E sampai ES. Yang mana di sini nampak bahwa banyak sisinya itu adalah S gitu. Atau bisa juga dengan pasangan titiknya. Jadi seperti tadi misalnya titiknya ada AB, ada AC, ada AD, dan lain-lain gitu. Oh, dan lain. Ya, seperti itu. Nah, tapi lebih sarannya yang ini dan yang ini. Nah, gimana contohnya? Kita buat contoh. Contohnya, misalnya ada titik sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Lalu ada garis. Ini kemari, 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 ini kemari. Lalu kita beri nama. Ini V1, V2, V3, V4, V5. Lalu ada EDG-nya atau sisinya. Ini ada E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 gitu. Nah, maka VG-nya jelas. VG-nya ya dari V1 sampai V5. Dan EDG-nya juga jelas, yaitu dari E1 sampai E7. E8 ya, E8. Oke, jadi itulah basicnya gitu. Nah, itulah pengertian dari graf. Lalu juga masih ada istilah-istilah graf. Ini masih dalam graf juga. Istilah-istilah dalam graf.
Maksudnya itu, misal kita punya E yang menghubungkan V1 dengan V2 pada suatu graf, pada G-graph, maka ada beberapa istilah yang menyangkut hal ini. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, E disebut dengan join atau terhubung. Join ke V1 dengan V2 itu. Lalu istilah kedua, V1 dan V2 ini disebut dengan adjacent atau berhubungan. Adjacent atau berhubungan. Lalu ada yang ketiga, mana penanya? Sisi E ini disebut terkait atau insiden atau terkait dengan titik V1 atau bersisian V1 gitu. Dengan V1 atau bersisian dengan V1. Dan V1 ini disebut dengan terkait ke sisi sisi E gitu. Kalau ada istilah loop, ini penting. Loop, sebuah sisi yang memiliki titik ujung yang sama. Jadi loop ini bahasa kerennya gelung gitu, gelung. Itu sisi yang titik ujungnya sama. Jadi E ini titik awal, titik pangkal, titik ujungnya sama itu. Titik ujungnya sama, titik ujung sama. Jadi contohnya titiknya cuma V1 di sini gitu kan, ini V1 gitu. Maka ada E, ternyata gini, ini E gitu. Atau V2 atau lainnya. Lalu ada juga istilahnya sisi rangkap atau sisi banyak itu. Jadi ada dua atau lebih sisi yang menghubungkan dua titik yang sama, yang menghub dua titik yang sama, Maksudnya apa? Ya seperti tadi. Jadi ada titik V1, titik V2, ada banyak menghubungkannya, lebih dari satu. Ada E ini, ada E ini, ada E ini, ada E1, ada E2, ada E3 gitu. Ini lengkap. Oke, itu istilah dari graf. Maka lengkap sudah bagian pertama kita. Lalu yang kedua itu jenis-jenis graf. Nah, jenis-jenis graf ini banyak sebenarnya, tapi tidak mungkin kita semuanya kita bahas. Cukup kita bahas yang relevan saja, jenis-jenis graf. Dan bisa saja ini kurang, jadi adik-adik sebaiknya dilihat lagi catatannya. Graf sederhana. Nah, graf sederhana ini lebih banyak fokusan kita karena kita masih pengantar gitu. Kalau pengantar jelas yang paling sederhana pasti yang kita bahas. Graf sederhana itu apa definisinya? Itu graf yang tidak punya sisi rangkap dan tidak punya loop dan tidak ada loop. Ya contohnya simple. Kita buat seperti ini. Penting tidak ada sisi rangkap dan loopnya. Ya gini misalnya kan. Atau gini kan tidak ada loop. Oke. Kalau yang kedua ada graf rangkap, itu graf yang memiliki sisi rangkap walaupun satu gitu. Satu buah rangkap itu sudah masuk rangkap. Jadi punya sisi rangkap tapi tanpa loop. Punya sisi rangkap tetapi tidak punya loop, sisi rangkap dan tanpa loop. Contohnya apa? Ya intinya ada rangkapnya gitu. Ini bisa berhubungan, tapi ternyata di sini berhubungan lagi. Berarti ini ada rangkapnya. Lalu yang ketiga, pseudograph. Apa itu pseudograph?
yaitu yang memiliki graf yang punya sisi rangkap dan loop. Jadi lengkap itu, mungkin seperti itu. Dan loop. Contohnya apa? Ya kita buat seperti yang didefinisikan. Ini berhubungan misalnya. Ini ada tadi. Ini. Nah, ini ternyata ada lagi satu lagi. Lalu di sini ada lubang gitu. Terus ini juga ada lagi satu lagi, nggak apa-apa. Itu sudah berat. Yang keempat, graf kosong alias graf yang tidak memiliki sisi gitu. Graf kosong, graf tak punya sisi. Jadi cuma titik-titik aja. Tidak ada sisinya. Yang kelima, graf lengkap. Apa itu graf lengkap? Atau istilahnya KM gitu. Graf sederhana di mana setiap dua titik dihubungkan oleh satu garis gitu. Jadi setiap dua titik punya garisnya, punya sisinya. Jadi tidak ada yang tidak berhubungan. Nah, jadi syaratnya adalah graf sederhana yang tiap dua titik mempunyai sisi. Nah, contohnya apa? Kalau K1 ini K1 nih, cuma satu titik. Kalau K2 ini K4 mungkin kalau langsung posisinya sembarang ya. Ini punya gambar, ini punya teman, ini lagi, ini sudah, ini kemari, ini juga kemari. Nah, atau ini juga bisa bentuknya nggak seperti ini, tapi kayak persegi saja. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sama saja. Cuma beda posisi. Oke, lalu yang keenam, kita ganti warna, sudah bosan warna itu. Graf bipartisi, apa itu graf bipartisi? Yaitu graf yang himpunan titiknya dapat dipartisi menjadi dua bagian, yaitu A dan B. Sedemikian, titik pada himpunan A hanya dihubungkan dengan titik pada himpunan B gitu. Jadi graf ini adalah graf yang himpunan titiknya dapat dipartisi menjadi dua bagian, sebut saja A dan B itu, sebut A dan B. Lalu sedemikian titik-titik pada himpunan A itu A-nya besar ya karena dia himpunan. Ini B besar. A hanya dihubungkan dengan titik-titik pada himpunan B. Apa contohnya? Contohnya ini. Ini ada V1, V2, 3, 4. Nah, ini ada V1, ini V2, misalnya ini V3, V4, V5, V6, V7, V8. Nah, kita anggap ini himpunan A, titik-titik ini himpunan B. Maka yang berhubungan cuma mereka berdua gitu. Jadi cuma V1 ke sini, ke V4, apalagi ke V8 saja misalnya. Ke V6 enggak gitu, bebas. V3 misalnya. V3 hubungan ke V2, V3 ke V4, V3 ke V8 misalnya gitu. V5 lagi. V5 misalnya ke 2, 4, 6 saja gitu. Bebas. Intinya dia tidak berhubungan V1 dengan V3, V1 dengan V5, V5, V7 enggak berhubungan gitu. Jadi mereka berhubungan cuma dengan lawannya sesuai dengan definisi tadi. Atau bisa juga kalau kita buat lebih abstrak, kalau ini kan nampak bagian A, B-nya. Kalau lebih abstrak kita buat seperti ini aja bisa.
Yang penting dia bisa kembali lagi ke bentuk ini gitu. Jadi kita buat seperti ini bisa. Iya, nak. Oke. Misalkan ini V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. Ya, seperti tadi, V1 cuma 248. 248, V3 248 juga. 248, oh tidak lulus. V5 246, 246, ya tidak rapi ya. V7 468, 468. Oke. Jadi itulah dia yang dimaksud dengan graf bipartisi gitu. Nah, ternyata itu jenis-jenisnya dan masih banyak lagi jenis lainnya gitu, dan tidak perlu kita bahas semuanya, cukup nanti ada dicari bagaimana graf-graf itu. Oke, lalu sekarang kita materi selanjutnya itu derajat titik. Nah, apa yang maksud dengan derajat titik ini? Ya, seperti tadi. Kita punya graf. Misalkan kita punya graf G gitu, G graf. Maka derajat suatu titik V di G adalah banyaknya sisi yang terkait ke titik V itu. Jadi, derajat suatu titik V di G adalah banyaknya sisi yang terkait ke V, ke titik V tersebut, titik V tersebut. Nah, jadi bisa dibilang berapa banyak sisi gitu yang berhubungan dengan V gitu. Notasinya apa? Notasinya D kecil dalam kurung V. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya kita ambil saja titik yang standar, yang mudah. Ini V1 misalnya, ini V2, V3, V4. Nah, kita lihat DV1 apa saja itu? DV1, jika V1 ini ada dari V2, satu garis. Dari V3 ada satu, dari V4 ada satu. Nah, masalahnya dari V1 itu ada loop gitu. Nah, loop itu pangkalnya dari V1, ini satu, ternyata ujungnya satu, jadi totalnya berapa? 5, jadi loop itu dihitung 2 gitu. DV2 standar saja, 1, 2, 3. 1, 2, 3. V3, 1, 2, 3. V4, 1, 2, 3. Jadi DV2 sama dengan DV3 sama dengan DV4, yaitu 3. Jadi seperti itulah derajat titik basicnya gitu. Lalu dari sini ada istilah lain, yaitu yang pertama ada istilah order G, itu banyaknya anggota himpunan titik di G. Himpunan titik di G, sedangkan size G itu hampir mirip, cuman bedanya ya sisi di G. Oke, itu derajat titik intinya. Nah, untuk membantu derajat titik ini atau dalam permasalahan lain, ada namanya lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan gitu. Nah, apa lemma jabat tangan ini? Yaitu lemma jabat tangan ini merupakan lemma yang berbunyi untuk setiap graf G, graf bebas gitu, graf G akan berlaku
jumlah semua derajat titiknya. Derajat titik apa tadi? Itu banyaknya garis yang berhubungan dengan V. Jadi V-nya itu pastilah elemen dari titik VG, jelas. Akan sama dengan 2 kali dari banyak sisi yang ada gitu. Apa buktinya? Buktinya diserahkan kepada adik-adik untuk membuktikannya. Karena hemat waktu kita ya. Nah, ini bunyinya. Bahwa jumlah semua derajat titik di V yang ada pada VG dengan G itu graf akan sama dengan 2 kali dengan banyak sisinya. Nah, dari lemma ini akan ada akibatnya atau teorema akibatnya. Apa bunyi teorema akibatnya? Yaitu banyaknya titik, banyak titik yang V ya, yang V vertex, titik vertex, yang banyak titik berderajat ganjil. Jadi ada titik yang derajat 1, 3 gitu kan, berderajat ganjil. Pada suatu graf itu akan genap gitu. Maksudnya apa? Jadi jika suatu graf V1 ganjil, V3 ganjil. Nah, V1 dan V3 berapa banyaknya? 2. Genap kan? Genap. Nah, itu bunyinya. Tapi suatu graf V1 ganjil banyak derajatnya, V2 ganjil, V3 ganjil. Nah, itu tidak akan mungkin, Dedek. Karena itu akan melanggar teorema ini. Karena kalau V1 ganjil, V2 ganjil, V3 ganjil, otomatis banyak V-nya ada 3. Dan itu tidak boleh. Dia genap. Kenapa bisa genap? Ya, karena akibat dari teorema jabat tangan. Jadi kalau ada yang masih bingung kenapa bisa demikian dan adik-adik tidak bisa menerimanya saja, silakan dibuktikan adik-adik. Karena buktinya biasanya ada di beberapa buku-buku dan udah untuk menghemat waktu tidak mungkin dituliskan gitu. Jadi ini 2 teorema yang sangat terpakai gitu adik-adik. Yang ini 1 teorema jabat tangan dan teorema akibat dari teorema jabat tangan tersebut. Oke adik-adik. Kita lanjut, yaitu barisan derajat. Nah, tadi kita sudah punya derajat. Sekarang kalau kita urutkan semua derajat itu bolehkah? Boleh. Maka muncullah barisan derajat. Yaitu, apa itu barisan derajat? Ya, namanya barisan pastilah diurutkan. Yaitu, sebuah barisan bilangan bulat tak negatif. Sebuah barisan bilangan bulat tak negatif. Kenapa tak negatif? Karena derajat itu definisinya banyak garis, banyak sisi yang berhubungan. Kan tidak boleh pasti negatif. Tidak mungkin gitu. Bulat tak negatif, sebut saja itu D1, D2 sampai DP dari suatu graf G yang titik-titiknya dinyatakan dengan V1, V2 sampai VP juga karena dia V juga tadi banyaknya. Sedemikian sehingga derajat titik VI itu sama dengan DI. Nah, itu cuma apa aja, Dek? Itu setiap I-nya dari 1 sampai seterusnya. Apa maksudnya ini? Ya, contohnya saja ya, biar cepat. Contohnya, kita punya graf seperti ini gambarnya. Grafnya seperti ini V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ini berhubungan, berhubungan. Nah, maka kita perhatikan D1 itu dV1. Berapa banyak derajat V1? Ada 1, 2. Ya kan? D2 sama dengan dV2 ada berapa? 1, 2, 3. Langsung saja D3. 1, 2, 3. D4. 1, 2, 3, 4. D5. 1, 2, 3. D6. Cuma 1. Maka derajat atau barisan derajatnya adalah barisannya yaitu
Mulai dari bawah. 2, 3, 3, 4, 3, 1. Oke, jadi itulah barisan derajatnya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah selalu ada graf untuk setiap barisan bilangan bulat tak negatif? Ya, jawabannya tidak selalu ada. Kenapa tidak selalu ada? Kita lihat, apakah jumlah barisan ini atau dereknya, jumlah dari 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 1 ini, apakah dia genap? Kalau dia genap, maka dia pasti graf. Tapi kalau dia ganjil ataupun hal lainnya, tentu pasti tidak graf. Karena dengan lemma jabat tangan ini genap. Maka dengan lemma jabat tangan ini pastilah graf. Lemma jabat tangan. Oke. Nah, sekarang ada istilahnya grafik. Tadi ada derajat, tapi sekarang ada grafik. Nah, grafik ini apa? Barisan derajat lagi. Yang bagaimana barisan derajatnya? Yaitu barisan derajat dari suatu graf yang bagaimana? Harus graf yang sederhana. Jadi dia yang dinamakan grafik itu harus graf sederhana. Nah, jadi inilah definisinya. Jadi barisan derajat di suatu graf sederhana disebut dengan grafik, bukan disebut dengan barisan. Kenapa itu? Ya itulah ketentuannya. Namanya juga definisi. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kita gunakan algoritma, adik-adik. Algoritma ini lebih bisa dibilang langkah-langkah kita. Nah, kita perhatikan ada berapa step? Ada 4 step. Langkah 1 kita, sebuah barisan P bilangan bulat tak negatif. Jadi kita pertama kita cek barisan P dengan syarat P itu harus bersama 1 dan angka-angkanya tidak negatif. Bilangannya tak negatif, harus bulat gitu. Pertama kita cek nih, kalau dia berhasil lanjut, kalau dia tidak berhasil dia bukan grafik. Langsung seperti itu, adik-adik. Kalau yang kedua, oh ini inputnya ya, input. Ini baru step satunya. Ini baru step satunya, yaitu jika bilangan bulat dalam barisan melebihi P kurang 1, maka barisan itu bukan grafik. Ini logis ya adik-adik. Karena 1 titik, misalnya 5 titik, pastilah yang paling banyak dia akan berhubungan dengan 3 titik lainnya, alias P kurang 1. Nah, kalau dia ada angka yang lebih dari P kurang 1, maka ada berapa kemungkinan dia ada grafik ganda atau ada loop, dan itu jelas tidak sederhana. Jadi, pastikan bilangan tak negatifnya itu kecil atau sama dengan P kurang 1. Nah, jika dia lebih, jika besar dari P kurang 1, maka dia bukan grafik. Karena dengan alasan tadi ya. Oke. Nah, kalau dia bukan grafik, kalau dia masih menu ini, kita lanjut step kedua. Jika semua bilangan bulat dalam barisan adalah 0, maka dia grafik. Jadi jika barisannya 0, barisannya semua bilangan, semua bilnya 0, maka dia grafik. Dia grafik. Kalau tidak, lanjut step lanjutnya. Kalau tidak, kalau tidak 0, lanjut step 3. Nah, apa bunyi step 3-nya? Yaitu urutkan barisan dengan barisan tak naik alias semakin kecil gitu. Urutkan barisan dengan barisan tak naik. Jadi barisan tak naik ada ingat ya. 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1 itu barisan tak naik. Tapi kalau 3, 3, 4, 3, 1, 2 itu jelas ada yang naik turun gitu. Lalu langkah keempat kita, apa langkah keempat kita? Yaitu hapus bilangan pertamanya, hapus bilangan, oh sebentar.
hapus bil pertamanya pada barisan tersebut. Lalu setelah itu, misalkan bilangan pertama itu nilainya N, misalnya 3, 4, 7, 11. Nah, maka N bilangan selanjutnya kita kurangi 1 masing-masing. N bil selanjutnya kurangi 1. Selanjutnya kurangi 1 masing-masing. Dengan 1 masing-masing. Jadi ibaratnya kita menghapus titik, maka yang berhubungan dengan titik tersebut kita kurangi 1 gitu. Kurangi 1 masing-masingnya. Lalu setelah itu kita ulangi step 2. Back to step 2. Nah, gitu. Itu seterusnya kita berputar-putar sampai akhirnya nanti 0, 0, 0 semua. Bagaimana contohnya? Nah, mungkin contohnya kita lihat dulu contohnya. Contohnya. Sebentar, kita lihat contohnya. Ya, contohnya ini. Sebentar, adek-adek. Kita lihat contohnya dahulu. Nah, di sini terlihat, oh, belum nampak ya. Ya, jadi contohnya ini adik-adik. Nah, ini dia adik-adik. Contohnya misalnya barisannya ini gitu. Apakah S grafik? Ya, kita kenal step tadi. P-nya ada 13, ada 13 bilangan di sini. Dan semuanya kecil dari 13. Kecil 12 ya. Kurang 1. Kecil dari 12. Kecil sama ya, sorry tinggal. Nah, tapi semuanya tidak 0 gitu. Maka kita lakukan step 3, itu kita urutkan. Jadinya ini. Kita kurangi 5. Hapus 5, kurangi 1 masing-masing 5 buah pertama ini. Nah, jadinya ini S1 aksen gitu. Lanjut step 2 lagi, kembali lagi. Apa S2-nya ini kita urutkan. Kurangi sebesar 2 semuanya ini, cuma 2 ini. Nah, sebenarnya satu urutkan lagi S4-nya. Kurangi 1 yang paling depan, gitu seterusnya sampai nanti dapatnya 00. Karena 00 semuanya, maka S adalah grafik. Jadi itulah adik-adik contohnya gitu. Nah, sekarang yang terakhir yaitu menyatakan graf dalam matriks. Menyatakan graf dalam matriks gitu. Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Ada 2 cara. Cara satu yaitu namanya adalah matriks berhubung langsung. Berhubung langsung. Sementara cara 2 adalah matriks keterkaitan. Keterkaitan. Nah, berhubungan langsung ini ya titik dengan titik, VI dengan VJ gitu, kolom dan barisnya. Sedangkan keterkaitan VI dengan
titiknya EJ gitu. Nah, kita maksudnya kita mulai saja. Itu matriks berhubungan langsung. Nah, matriks berhubungan langsung ini, misal G adalah graf dan VG, V1, V2 sampai Vn. Maka matriks A dengan AIJ adalah matriks berhubungan langsung dari titik ke titik yang isinya adalah banyak sisi-sisinya. Jadi definisinya di graf dengan VG-nya adalah V1, V2 sampai Vn dengan A-nya adalah AIJ, yang mana nilai AIJ ini adalah banyak sisi antar VI dan VJ terkait. Nah, inilah definisinya. Kita masuk ke contohnya. Contohnya gini, yang simple saja. Ini V1, V2, V3, V4, V5. Oke, maka matriksnya A lambangnya ya. Maka matriks A, G ini, G1 ini, sebut saja ini G1 ya adik-adik. Bagaimana? Ya, seperti tadi. Maka ada matriks, ini juga matriks. Yang mana kolom dan barisnya itu adalah titik-titiknya ini V1, V2, V3, V4, V5, V1, V2, V3, V4, V5 itu. Nah, kita isi. V1 dengan V1, 0. V2 dengan V1, 1. V1, V3, apakah ada? 0. V1, V4, 0, 1 gitu terus ya. Ini 1, 0, 1, 1, 1. Ini 0, 1, 0, 1, 0, ini 0, 1, 1, 0, 1. V1, V5, 1. V2, V5, apa dah? 1. V3, V5, apakah ada hubungan V3, V5? Enggak, 0. Ini 1 ya, ketinggalan satunya. Ini 1 lagi, dan ini 0. Nah, inilah yang dimaksud dengan matriksnya. Matriks dari berhubungan langsung. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana keadaan dari graf ini. Nah, di sini terlihat apakah dia simetris. Di sini terlihat kalau ini 0 berarti dia tidak punya loop. Nah, gitulah. Maka di sini nampak karakteristik graf terkait gitu. Bisa dikaitkan dengan derajat titiknya, jenis grafnya, dan bentuk matriksnya gitu. Jadi itulah matriks berhubungan langsung. Setelah kita tahu derajat titik, jenis graf, dan keadaan matriksnya. Oke, lalu yang terakhir yaitu matriks keterkaitan. Kita ganti warna dulu. Matriks keterkaitan atau bahasa kerennya insiden matriks. Berbeda dengan yang berhubungan langsung, ini dengan titik dengan sisinya. Misalnya G graf itu. Tadi G graf dengan VG-nya adalah V1, V2 sampai Vn. Lalu EG-nya
yaitu E1, E2 sampai S, dia tidak harus sama ya. S tidak harus sama dengan N gitu banyaknya, maka matriks M, yaitu matriks MIJ gitu, itu adalah ketarikan antara dari graf G yang berondok NS, di mana ada 3 kemungkinan. Nilainya pasti 0, 1, atau 2. Jadi kalau sini pasti gitu kan. Karena dia berkaitan dengan garis sisi dan titiknya. Apa saja kemungkinannya? 0 jika sisi EI, jika EI tidak terkait dengan VI gitu, atau VJ atau apapun itu. VJ nak biar berbeda. Akan 1 jika EI terkait ke VJ tetapi bukan looping. Kalau dia looping pastilah tidak 1 gitu. Tidak looping. Dan EI terkait dengan ke FJ tetapi dia looping. Nah, ini definisinya ada. Contohnya yang simpel saja, 4 kali 4 ya biar sedikit. Misalnya ini. Maaf. Ini misalnya sini looping gitu ya. Aduh, kelebihan. Ini V1, V2, V3, V4, E1, E2, E3, E4, E5 gitu. Nah, jadi matriksnya dengan kolomnya itu E dan barisnya itu V gitu. Maka jelas di sini ada E1, E2, E3, E4, E5. Ini ada V1, V2, V3, V4. Nah, di sini terlihat ini matriksnya di sini gitu. Inilah matriks. Sebut saya ini G2 gitu. Ini graf G2. Nah, kita isi V1 E1 ada hubungan 1. V1 E2 1. Ada yang lain enggak? 0, 0, 0. V2 lagi. V2 cuma dengan E2 dan E3. 1 selainnya 0, 0, 0. V3 E3 E4 1, 1, 0, 0, 0. V4 lagi. V4 dengan E1 E4 1, 0, 0, 1. Dengan E5 gimana? Pangkalnya di sana, ujungnya di sana, maka 2. Nah, inilah dia dengan matriks keterkaitan. Nah, dari sini bisa kita lihat langsung apanya, yaitu bisa terlihat langsung derajat titiknya bagaimana, bagaimana perbedaannya dengan matriks langsung itu, dengan matriks berhub langsung dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi inilah dengan matriks keterkaitan gitu. Ini tadi matriks berhubungan langsung. Oke, lalu ada satu lagi yaitu rute terpendek itu nak. Rute terpendek. Biasanya ini bisa digunakan dengan algoritma Dijkstra gitu. Dengan algoritma Dijkstra. Silakan dibaca apa itu algoritma Dijkstra. Itu apa maksudnya? Contohnya gini. Dia biasanya berbobot gitu. Ini pangkalnya. Misalnya ini titik V1-nya. Ini ada 2 alternatif. Misalnya ini V2. Ini V3. Lalu ini misal 1. Ini ada 2 alternatif. V4. V5 gitu. Lalu ini ke ujungnya. Ini langsung ke ujungnya gitu. Ke V6. Nah, kita ditanya.
V1 ke V6 yang paling dekat gimana gitu. Misalnya ketahui jarak ini 200 meter, ini 500 meter, sementara ini 100 cuman, ini 100, ini 150, ini 170, 130. Yang mana yang dekat? Nah, kita gunakan algoritma Dijkstra. Kita isi ini, kalau sini baru 200, ke sini 200 sama 500, 700 ke sini dari algoritma kiri. Yang kanan, ini baru 100, kemari udah 200, ke sini 230, ke sini. Jadi ini yang pertama bagian atas, yang bagian tengahnya 350, yang bagian bawahnya 2, 3, 400. Nah, karena nampak yang paling kecil itu, maka yang paling dekat adalah V1 ke V3 ke V4 ke V6. Silakan dibaca lagi algoritma Dijkstranya atau Luther-Lab. Nah, itu semua materi kita tentang teori graf. Dan tadi telah kita selesaikan juga aljabar boolean. Maka itulah materi dari pembelajaran kita hari ini.